Kemudian juga hadis ini memberikan faedah tentang pentingnya untuk menahan diri dari marah, ya, menahan diri dari marah, ya, dan perlunya kesabaran, terutama pada saat orang itu dia dalam amarah. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika datang seorang laki-laki kepada beliau meminta wasiat, dia mengatakan, ya Rasulullah awsini, qala la taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab. Ya, jadi ketika ada laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan, awsini, berikan wasiat kepadaku. Dan ini menunjukkan pentingnya mengendalikan amarah. Ya, orang itu kalau gampang marah, ya, dia susah akan memiliki teman. Ya, kalau dia memiliki sifat pemarah, ya, oleh karena itu sifat pemarah itu harus dihilangkan. Harus kita berusaha merubah diri kita supaya tidak pemarah. Bukan berarti orang itu tidak bisa marah. Ya, pada saatnya, pada waktu dia harus marah secara syara, atau mungkin dia marah karena kondisi tertentu, ya itu sesuatu yang lumrah pada tabiat manusia. Dan bahkan dia harus marah pada sesuatu yang berkaitan dengan syariat, yang dia harus marah pada batasan-batasan syariat. Ya, oleh karena itu disebutkan tentang Rasulullah SAW oleh para sahabat, maka Rasulullah SAW yantaqimu li hadhi nafsihi illa an tuntahaka hurmatun min hurumatillah. Rasulullah SAW itu tidak pernah membalas, tidak pernah marah karena sebab dia sebab kepentingan dirinya sendiri, kecuali kalau kehormatan Allah itu yang diinjak. Artinya kalau dilanggar kehormatan Allah, maka Rasulullah SAW marah. Dan disebutkan oleh para sahabat, Rasulullah kalau tidak suka sesuatu, beliau sallallahu alaihi wasallam terlihat di wajahnya. Ya, seperti di dalam Sahih Muslim disebutkan ketika Rasulullah SAW mau masuk ke rumahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Di situ ada tirai yang dari gambar bernyawa. Beliau Rasulullah SAW diam di pintunya dengan muka yang menampakkan ketidaksukaan. Ya, karena saking Rasulullah SAW itu jarang marah. Ya, karena orang kalau selalu sedikit-sedikit marah, dia tidak akan ada wibawa. Ya, dan itu bukan sifat seorang mukmin. Ya, kalau dia pemarah, ya, seorang mukmin dia sahibul afwi. Dia gampang memaafkan, mudah dalam bergaul. Ya, bukan berarti tidak marah, dia marah pada saatnya. Tapi bukan itu menjadi tabiat pribadinya. Dan orang yang pemarah, dia akan sulit memiliki teman. Orang yang pemarah, ya, dia tidak akan mudah bergaul dengan orang lain. Kadang-kadang orang nggak bisa tenang, ya, di dekatnya karena takut dimarahi dan sebagainya. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW beliau dicintai oleh para sahabat, dan orang-orang senang mendekat kepada beliau karena beliau selalu memaafkan. Karena beliau Rasulullah SAW tidak pemarah. Ya, jadi marah itu, ya, bisa menimbulkan banyak mudarat. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika seorang sahabat datang kepada beliau seperti yang kita sebutkan, dia meminta wasiat, bayangkan, dia mengatakan qala awsini, dia mengatakan laki-laki itu awsini ya Rasulullah, awsini ya Rasulullah, berikan wasiat kepadanya, menunjukkan pentingnya apa yang dia inginkan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan la taghdab, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Ya, oleh karena itu orang kalau dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki jiwa atau muamalah yang lembut, tidak pemarah, ya, maka itu adalah kebaikan yang besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau Rasulullah SAW bersabda, man yuhramur rifqu yuhramul khairu kulluh. Orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelembutan,
artinya suka marah, kasar, gampang mencaci, yuhramul khairu kulluh, dia akan tercegah dari kebaikan secara keseluruhan. Dan beliau Rasulullah SAW bersabda, "Ar-rifqu ma kana fi syai'in illa zanahu, wa ma nuzi'a an syai'in illa syanahu." Kelembutan tidaklah ada pada sesuatu, melainkan kelembutan itu akan menghiasi sesuatu itu, artinya menjadikan dia baik. Dan tidaklah tercabut kelembutan itu, atau terangkat kelembutan itu, atau hilang kelembutan itu dari sesuatu, melainkan sesuatu itu akan mencacatinya, mengotorinya, menjadikan dia tidak baik, menjadikan dia jelek. Ya, oleh karena itu, orang kalau dia bergaul dengan kelembutan, dengan kata-kata yang baik, dia akan dicintai oleh banyak orang. Ya, walaupun dia tidak punya harta, walaupun dia tidak punya kedudukan, orang kalau mengenalnya, orang akan senang dengan dia. Tapi kalau kita itu suka marah, gampang mencaci, gampang melaknat, ya, pertama itu bukan sifat seorang mukmin. Kemudian yang kedua, orang tidak akan suka dengan sifat-sifat seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu laisa bita'an wala la'an wala al-fahish al-badhi." Seorang mukmin bukan seorang yang suka mencela, ya, banyak mencela, banyak melaknat, dan juga dia jelek dan kotor dia punya ucapan. Ya, seorang mukmin dia harus menjaga itu. Oleh karena itu kita jangan banyak mendengar yang tidak baik, itu akan menjadi sesuatu yang boleh jadi tanpa kita sadar meresap, ya, pada diri kita, sehingga menjadi bahan ucapan dan kalimat-kalimat kita. Ya, oleh karena itu anak, misalnya kalau dia biasa mendengar kata-kata yang tidak baik, dia akan biasa mengucapkan itu. Ya, oleh karena itu kita jangan mendengar kecuali kebaikan sebisa mungkin, ya, atau bergaul dengan orang-orang yang lembut, penyabar dan sebagainya, ya, sehingga kita akan terpengaruh dengan kebaikannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan la taghdab, faraddada miranan, bahkan beliau Rasulullah SAW mengulang-ulang itu, ya, sampai 3 kali, la taghdab, jangan kau marah. Ditanya lagi, la taghdab. Jadi wasiatnya ringkas sekali. Dan itu jawami kalim Rasulullah SAW. Ya. Orang kalau tidak bisa mengendalikan marah, ya, semua akan menjadi rusak. Kehidupan itu kalau orang pemarah, ya, kalau orang itu pemarah. Oleh karena itu para ulama memberikan beberapa cara ketika orang itu mengendalikan atau dimudahkan oleh Allah mengendalikan marahnya. Di antaranya adalah kalau dia marah, dia segera berwudu atau dia salat, ya, karena wudu itu, ya, dari air, dan marah itu dari syaitan, dari api. Api itu akan mudah dengan dipadamkan dengan air, ya, dan orang juga akan menjadi tenang dengan berwudu. Kemudian dia berzikir, dia isti'adzah, dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka itu ketika Rasulullah SAW melihat ada 2 orang yang saling marah satu sama lain, bahkan saling mencaci, kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang yang di majlisnya, "Inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Sesungguhnya aku mengetahui kalimat, andaikan diucapkan oleh orang yang saling marah tersebut, bisa akan hilang apa yang dia dapatkan pada dirinya. Artinya akan hilang kemarahannya, atau dia akan berhenti saling mencaci. Dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu sahabat ini mendekati 2 orang itu, menyampaikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tapi orang ini karena dia marah, tidak mengendalikan diri, dia mengatakan, "Kamu kira saya ini orang gila?" kata dia. Dia tidak mau mengucapkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dia menjadi semakin apa? Semakin marah. Ya, oleh karena itu orang dia segera berzikir, dia isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian juga para ulama memberikan tuntunan
ketika orang itu marah, ya, kalau dia dalam keadaan berdiri maka dia duduk. Kalau dia dalam keadaan duduk maka dia berbaring. Ya. Dan itu faedahnya kata para ulama. Orang kalau marah kadang-kadang boleh jadi dia melakukan sesuatu yang akan memudaratkan orang yang dia marahi. Maka dia harus pada posisi yang paling sulit dia akan bertindak. Ya, karena orang kalau dia duduk, dia mungkin akan lebih cepat bertindak untuk sesuatu yang memudaratkan dibandingkan dengan orang itu berbaring. Ya. Dan orang kalau dia dalam keadaan berdiri dia marah, dia akan lebih siap untuk melakukan sesuatu yang memudaratkan orang yang dimarahi dibandingkan dengan posisi dia duduk. Ya, mungkin kalau dia posisi berdiri, dia begitu marah, dia akan langsung menendang atau dia akan menuju sesuatu untuk memukul dia dan sebagainya. Tapi kalau dia dalam posisi duduk, dia pada posisi tidak siap, sehingga dia menjadi mudah untuk menahan dirinya untuk melakukan sesuatu yang memudaratkan. Kemudian juga di antara sebab orang itu dijauhkan dari akibat hal-hal yang memudaratkan dari marah adalah dengan meninggalkan majlis itu kalau dia marah. Ya, oleh itu disebutkan di dalam hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW datang ke rumah sahabat Ali dan putri beliau Fatimah, beliau tidak mendapatkan sahabat Ali bin Abi Thalib di rumahnya. Kalau kemudian diceritakan oleh putri beliau Fatimah bahwasanya Ali marah, artinya ada sesuatu yang menyebabkan dia marah. Lalu dia keluar. Ya. Dan ini pelajaran besar di dalam kehidupan rumah tangga, bahwasanya kalau terjadi percekcokan antara suami istri, maka dia menghindarkan untuk saling menjawab, dan itu di antara caranya dia keluar, dia pergi dari rumahnya sampai dia merasa tenang. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau pergi ke masjid, ya, dan boleh jadi itu isyarat, dan itu menjadi isyarat agar orang mendekat kepada Allah di masjid, karena itu tempat ibadah, tempat yang paling baik di muka bumi ini, yang menenangkan, ya. Karena kalau mungkin dia diam akan muncul kemarahan dan sebagainya. Ya, seperti pernah kita sebutkan kisah Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah, seperti yang diceritakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamin Nubala. Beliau Imam Ahmad ketika menguburkan istrinya Ummu Abdillah, beliau mengatakan, artinya pada makna perkataan beliau, bahwasanya beliau berumah tangga dengan Ummu Abdillah, istrinya, selama 40-an tahun. Tidak pernah mereka bertengkar. Tidak pernah mereka bertengkar. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya di antara sebabnya karena mereka tidak saling menjawab. Artinya kalau misalnya suaminya yang marah, maka istrinya diam. Kalau istrinya marah, dan ini pada kebiasaan rumah tangga, ya, walaupun kadang-kadang laki-laki banyak yang pemarah, tapi keumuman biasanya istri yang apa? Yang gampang marah. Ya, dia tidak menjawab. Ya, karena kalau terjadi awal yang menyebabkan pertengkaran, kemudian salah satu diam, tidak menjawab atau dia menghindar, maka kemarahan itu akan hilang dan perselisihan dan percekcokan dalam rumah tangga itu bisa dijauhkan dengan mudah. Dan itulah sebabnya kata para ulama, beliau saya mengatakan 40 tahun hidup bersama istri beliau tidak pernah mereka bertengkar. Kenapa? Karena ya pertama mungkin kejadian yang menyebabkan mereka bertengkar sedikit karena mereka bahagia, karena mereka tahu kewajiban masing-masing, tahu hak dan kewajiban masing-masing, ya. Dan beliau seorang imam yang tentu terdidik dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ya, tahu bagaimana bermuamalah dengan keluarganya dan sebagainya satu sama lain. Kemudian juga karena menghindarkan hal tersebut, jadi mereka beliau kalau ini diam, beliau diam sehingga tidak terjadi pertengkaran. Tapi kalau saling menjawab seperti disebutkan pada kisah hadis sebelumnya, ada dua orang yang lihat Rasulullah SAW,
kemudian ketika diajarkan untuk dia isti'adzah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu kemudian dia tidak lakukan, maka itu akan menambah kemarahannya, karena syaitan dia akan menggoda dua orang itu untuk selalu terus marah dan bertengkar, ya. Dan itu bisa menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak. Kemudian di antara sebab orang itu juga bisa mengendalikan amarah adalah dengan mengingat dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang memaafkan, keutamaan mengendalikan amarah, ya. Dan di antara sifat orang-orang beriman itu wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang memaafkan, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang menahan amarah dan juga memaafkan. Itu sifat orang-orang yang beriman. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidhahu nadahu Allah yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq thumma yukhayyiruhu minal huril 'aini ma syaa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan marah, artinya menahan marah pada saat betul-betul dia marah, padahal dia mampu untuk melampiaskan marahnya itu, ya, karena dia lebih kuat, karena dia kepala rumah tangga, karena dia laki-laki terhadap perempuan misalnya, atau yang besar kepada yang kecil, atau yang berkuasa kepada anak buahnya, ya, dia menahan marah, padahal dia mampu untuk melampiaskan marahnya itu kepada orang tersebut yang dia marah kepadanya. Nadahullah, apa balasannya? Nadahullahu yaumal qiyamati, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat, ala ru'usil khalaiq, di depan semua makhluk. Thumma yukhayyiruhu minal huril 'aini ma syaa, kemudian Allah pilihkan dari bidadari, artinya bidadari surga, sesuai dengan kehendaknya, ya, baik itu pada jumlahnya ataupun pada rupa dan keinginan dia. Jadi ini menunjukkan keutamaan. Jadi orang kalau dia ingat dengan dalil-dalil tersebut, ya, maka insya Allah itu akan sangat membantu dia untuk mengendalikan marah. Artinya dia ingat akhirat, dia ingat ajar pahala yang besar, ya. Bahkan walaupun orang itu terzalimi yang menyebabkan dia marah, dia sabar, ya, dan dia minta kepada Allah yang menggantikan dan membalasnya. Dan mungkin balasan dari Allah itu akan lebih keras dibandingkan dengan kita yang akan membalas orang-orang yang menyebabkan kita marah.